Nggak apes kayak gini. Sekarang ada loh aki maintenance free, alias aki yang bebas perawatan. Let's go cari tahu bedanya dengan aki konvensional. Langsung ke pabriknya di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Yuk kita kemon. Ini dia salah satu bahan utama pembentuk komponen aki. Yap, ada logam timah hitam. Logam timah hitam yang masih berbentuk batangan bakal dibawa ke proses peleburan. Batang timah yang beratnya masing-masing 25 kg ini dilebur dengan api bersuhu 480 derajat Celcius. Wih, hampir 5 kalinya suhu air mendidih tuh. Timah cair bakal langsung dicetak menjadi plat deh. Desain plat dengan lubang-lubang kecil seperti ini nantinya bakal dilapisi sama pasta. Nih, Unyil kasih lihat cara bikin pastanya. Bahan dasarnya terbuat dari campuran batang timah hitam ini. Batang timah juga dipanaskan sampai meleleh di suhu 300 derajat Celcius. Habis dilebur, lelehan timah yang mengeras dicetak jadi potongan-potongan kecil. Langsung digiling sampai menjadi serbuk halus seperti ini. Serbuk halus timah bakal dibawa ke silo buat disimpan dan dicampur dengan material aktif lainnya sampai menjadi pasta. Dengan mesin otomatis, pasta yang dicetak jadi lembaran seperti ini disatukan ke lembaran plat yang sedang berjalan. Mirip ngasih selai ke lembaran roti, iya kan? Nah, biar bisa menghasilkan arus listrik, plat harus diberi muatan listrik terlebih dahulu nih. Caranya, plat disusun dan direndam bersama larutan asid sambil dialiri arus listrik seperti ini. Setelah melalui proses pengecasan seperti ini selama 17 jam dan dicuci permukaannya sampai bersih, kelihatan deh hasilnya. Plat bermuatan positif warnanya bakal lebih kemerahan karena mengandung oksid timah coklat. Sedangkan buat plat bermuatan negatif mengandung timah dan warnanya masih sama, nggak berubah. Kedua jenis plat inilah yang nantinya bakal dirakit dalam bodi aki. Plat positif dan negatif disusun selang-seling dan diberi sekat berbahan absorber glass mat. Ini dia yang bikin aki bebas perawatan dijuluki aki kering. Lapisan ini selain menjadi pembatas juga berfungsi menyerap air aki sepenuhnya. Sehingga nggak ada tuh air aki yang menggenang seperti terlihat pada aki konvensional. Biar bisa dipakai perlu dipasang terminal kutub positif dan negatif dengan proses pembakaran. Terminal inilah yang nantinya bakal jadi bagian atau dudukan buat dihubungkan langsung ke kabel aki kendaraan nantinya. Masih ada satu tahap lagi nih sebelum aki bebas perawatannya dikirim ke konsumen. Ada uji kualitas dulu. Dimulai dari uji ketahanan suhu, aki didiamkan dalam alat cooling chamber yang diatur di suhu 0 derajat Celcius selama 10 jam. Setelah 10 jam didiamkan, aki bakal dites cracking atau menyimulasikan aki dipakai untuk menyalakan kendaraan yang membutuhkan tegangan aki yang langsung besar. Selama 2 menit, aki dipantau tegangannya, apakah masih stabil atau tidak. Lanjut, ada uji water bath. Aki direndam sampai 3/4 bodi dalam air bersuhu berbeda. Mulai dari suhu normal sampai yang panas di suhu uji 60 derajat Celcius. Ini untuk menyimulasikan kinerja aki. Apakah masih tetap stabil selama berada di kendaraan. Ada lagi uji kekuatan bodi aki dengan cara dijatuhkan bola besi dari ketinggian tertentu. Dan terakhir ada uji vibrasi. Sambil digetarkan, aki terus diukur tegangannya. Buat menyimulasikan aki harus bisa berfungsi normal selama berada di kendaraan yang terus bergerak. Mantap! Teman-teman Unyil, walaupun aki jenis ini punya keunggulan bebas perawatan, tapi tetap nggak boleh diabaikan sama sekali ya. Sesekali tetap perlu pengecekan berkala loh. Nah, Kak Erik mau bagi-bagi tipsnya nih, check it out. Tips yang pertama, nyalakan mesin kendaraan secara berkala. Ya minimal 1 minggu sekali aja. Yap, ini bisa menjaga kualitas aki, tetap memberikan suplai listrik ke komponen kelistrikan motor. Biar pengecasan ke aki itu lebih optimal, lakukan sekitar 3-4 menit, buka gas dan tahan. Nah, yang terakhir, pastiin sistem pengisian kelistrikan di kendaraan sahabat Unyil itu berfungsi dengan baik. Oke
deh, akinya sudah beres nih. Lanjut merakit motornya lagi yuk. Sekarang kita pasang lampu depannya, biar terang kalau lewat jalanan gelap. Jangan lupa cek semua bagian motor sudah terpasang lengkap atau belum. Ini masih belum selesai ya. Motor-motor ini harus melalui proses pengecekan terakhir. Salah satunya uji fungsi rem. Baru deh kita test drive atau dicoba kendaraan langsung di jalanan. Gunanya untuk mengecek kelayakan sepeda motor dan memastikan bagian lampu, rem, dan suspensi berfungsi dengan baik.